Di malam itu memang Ridwan Kamil ternyata ada di Jakarta. Suswono sebenarnya sudah siap untuk menandatangani gugatan MK itu. Ridwan Kamil datang, dia kemudian membawa pesan gitu. Pesan dari Jokowi dan Prabowo bertemu saat itu malam hari ya. Dan salah satu yang dibahas, banyak yang dibahas, tapi salah satunya memang terkait Pilkada Jakarta dan seberapa besar peluang Pilkada bisa berjalan 2 putaran. Tapi kemudian ada kekhawatiran bahwa dengan kemenangan Pramono ini akan memberi panggung gitu lebih kepada Anies Baswedan. bahwa PDIP akan memberikan panggung untuk Anies Baswedan paling tidak sampai dengan 2029 kan ya. Pasca KPU mengumumkan hasil Pilgub Jakarta adalah telepon antara Pramono dengan Prabowo. Kepastian soal sikap Prabowo ini juga sempat disampaikan ke Megawati ya. Jadi Ada komunikasi antara Prabowo dan Megawati. Setelah real count itu, Jokowi dengan Pramono itu sudah telepon-teleponan berkomunikasi. Masalahnya di kubu mereka itu percaya dengan ucapan itu. Percoyo karo Jokowi. dia Oh ada dong, ada plan. Oh ada dong, ada plan. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoros Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Hussein Abri Dongoran. Egy Adiatama. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Buat kalian yang ingin baca tulisan-tulisan Tempo, bisa klik link di deskripsi. Dan untuk kalian yang ingin membaca versi cetak, bisa beli linknya di deskripsi juga ya. Oke, main apa kita? Pilkada Jakarta yang Pilkada Jakarta. akhirnya tidak didaftarkan ke MK ya gugatan Ya, itu. akhir drama Akhir Pilkada drama. Jakarta. Plot twist. Plot twist. Tapi ini kita berkali-kali ya membahas soal Pilkada Jakarta di podcast maupun di majalah Tempo ya. Jadi Ya. cover di majalah Tempo. Ya. Ya karena memang Pilkada Jakarta ini penting ya. Kita melihat ada campur tangan dari penguasa sebelumnya. Prosesnya tidak demokratis sejak awal, bagaimana penguasa saat itu kemudian menjegal Anies Baswedan, terus kemudian juga berlanjut pada upaya sebelumnya juga ada upaya melawan kota kosong Kota ya waktu kosong. itu. Terus kemudian 1 putaran gagal. Habis itu mau dibikin 2 putaran. Gagal Ya kan? juga. Gagal juga. Gagal juga. Kenapa akhirnya Ridwan Kamil batal ke MK? Cerita apa di belakangnya? Egy, silahkan bocorkan. Ya Bram, memang kita dapat info ya bahwa ini terjadi di last minute lah ya. Artinya ketika batas akhir pendaftaran di MK itu, Rabu malam itu, sedikit ada drama lah Bram. Di malam itu memang Ridwan Kamil ternyata ada di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Tuh, dia berangkat dari Bandung ke Jakarta gitu saat itu, dan saat itu Suswono sebenarnya sudah siap untuk menandatangani gugatan MK itu. Artinya draftnya sudah siap nih Pram. Draft tim hukum ya Betul. untuk menggugat ke MK. Betul. Cuman Ridwan Kamil datang, dia kemudian membawa pesan gitu Pesan dari dari Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Dari Presiden Subianto. Prabowo Subianto bahwa sudah tidak perlu dilanjutkan di MK gitu. Dan itu yang membuat mungkin kalau teman-teman juga tahu ya bahwa saling menunggu gitu saat itu di Rabu malam itu ini jadi atau enggak, itu sangat dinamis saat itu posisinya. Tapi kemudian kedatangan Ridwan Kamil saat itu yang membawa pesan Prabowo tersebut yang memastikan bahwa saat itu dipastikan gugatan tidak akan lanjut gitu. Saat itu Ariza Patria yang kemudian memutuskan bahwa udah ini di-cut ya. Ariza ini ketua tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Oke. Itu di mana ketemuannya, Ki? Awalnya itu mereka ketemu di hotel gitu. Di salah satu Sebuah hotel. Salah satu hotel di Jakarta gitu. Cuman karena Ridwan Kamil tidak kunjung datang gitu, agak telat kemudian datangnya, sangat mepet sekitar jam 11 malam saat itu. Dan akhirnya mereka bertemu di DPD Golkar yang di Cikini ya kalau salah ya, Cikini. DPD Golkar situ. Disitulah kemudian diputuskan ya saat itu bahwa ya kita tidak perlu maju ke MK untuk menggugat ini gitu. Gue tambahin nih Gi, sedikit. Memang salah satu pertimbangannya itu bukti mereka minim ya. Ya. Kalau misalkan dibawa ke MK. Yang pertama misalkan
suaranya Pramono Rano itu kan 50,07%, sementara Ridwan Kamil kan 30 sekian persen ya, artinya kan jomplangnya begitu besar begitu. Lalu juga dari hasil partai internal partai, misalkan seperti di Gerindra sendiri dan PKS, itu memang angkanya real bahwa Pramono Rano 50,07%, jadi akan sangat sulit ditarik ke bawah ataupun di bawah 50%. Itu kan syarat untuk Pilkada Jakarta bisa 2 putaran, Pram. Gitu. Padahal sebelum-sebelumnya itu sudah ada upaya-upaya kan, misalkan nih di Jakarta Timur gitu kan diminta untuk mencari sekian ribu suara, ataupun C1-nya itu bisa ada yang salah apa enggak begitu. Tapi setelah dicek sana sini sulit untuk membuat Pilkada Jakarta ini berjalan 2 putaran begitu. Ya. Dan kalau kita melihat memang mereka ini kan sudah sangat pede ya. Awalnya pede 1 putaran, terus kemudian 2 putaran gitu. Dan kemudian juga mereka berteriak-teriak bahwa ada berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif gitu kan. Ya, benar nggak sih ya kan? Kita kan juga waktu itu juga bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang melakukan kecurangan, lalu siapa yang meneriakkan kecurangan gitu ya. Dan kemudian kita melihat bukti-buktinya yang kayak formulir C6 gitu. Betul. C6 terus yang dianggap tidak disebarkan secara merata sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih menurun gitu loh, rendah ya, bahkan hanya sekitar 53% ya kalau nggak salah ya di Jakarta gitu. Dan tentu saja ini tidak bisa dijadikan acuan atau dasar untuk mengubah hasil atau untuk digugat ke MK, karena juga pemilih tidak wajib datang dengan C6 kan. Betul. Mereka bisa menunjukkan KTP-nya gitu loh, sepanjang namanya terdaftar atau masuk di dalam daftar pemilih tetap gitu. Jadi sebenarnya bukti-buktinya sangat minim. Lu bawa ke MK pun juga kalau MK-nya waras gitu kan, ini sudah pasti ditolak gitu loh. Walaupun begitu, Pram, wacana maju ke MK ini sempat diwaspadai oleh timnya Pram Rano ya saat itu. Jadi H-1 sebelum batas akhir pendaftaran itu sudah tiba-tiba ada rapat mendadak di rumahnya Pram di Cipete gitu, Pramono Anung ya. Jakarta Selatan ya, Di Jakarta Selatan gitu. Mereka mengumpulkan tim hukum yang saat itu dipimpin oleh Todung Mulya Lubis, dan mereka mengeksersis beberapa kemungkinan gitu. Dan apakah mungkin nih gugatan yang diajukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono ini apakah akan tembus gitu secara hukum gitu. Dari hitung-hitungan mereka gitu, ya sangat sulit sebenarnya karena tidak ada bukti kuat seperti yang lu bilang, Sen. Dan ya C6 tadi lagi-lagi bukan sebagai dasar gitu. Tapi selain membahas soal sisi hukumnya, mereka juga sedikit membahas soal dari sisi politiknya gitu. Seperti apa nih misalkan akhirnya tetap dia gugat, dan posisi di MK ini akan seperti apa gitu. Dan saat itu mereka menyimpulkan masih dengan percaya diri bahwa Prabowo tidak akan cawe-cawe gitu, dan akan tetap membiarkan pilkada tetap berjalan 1 putaran saat itu. Itu dari hitung-hitungan mereka saat itu ya. Walaupun mereka tetap mewaspadai gitu, karena masih ada 1 hari saat itu ya. Tapi kalau kita melihat, ini analisis ya, kita melihat partisipasi pemilih di Jakarta itu rendah, itu yang dikeluhkan oleh atau digaungkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Sebenarnya kita juga bisa bertanya-tanya kan, kenapa rendah? Ya karena adanya pasangan ini. Ya benar kan? Betul, nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan gitu loh, karena Pilkada Jakarta itu sangat terbatas dengan 2 calon, dan kita tahu salah satunya diset oleh penguasa. Maka pemilih pun juga sudah ogah sebenarnya untuk ikut memilih, karena melihat dengan calon mungkin yang tidak memenuhi kriteria mereka, terus juga ada kemudian cawe-cawe dari penguasa gitu ya. Jadi ya menurut gue ya itu juga salah satu penyebabnya partisipasi rendah itu ya pasangan ini gitu loh. Dan justru mereka yang kemudian meneriakkan kok partisipasinya rendah ya karena lu coy gitu kan sebenarnya ya kan. Oke, tapi menarik tadi yang disebutkan oleh Egy soal faktor Prabowo. Jadi penegasannya nih Gi, Prabowo memang tidak ingin Ridwan Kamil dan Suswono menggugat ke MK. Jadi memang ketika diajukan saat itu hasilnya keluar, quick count keluar gitu, real count KPU keluar, sempat ada upaya mengeksersis seberapa mungkin bila memang ini harus 2 putaran gitu. Ya bagaimanapun caranya kan, betul, istilahnya waktu itu. Kita dapat info kalau Prabowo sempat memanggil petinggi Gerindra gitu ke rumahnya untuk
memaparkan ya, mempresentasikan seperti apa sih peluangnya gitu. Dan saat itu yang opsi yang muncul memang hanya lewat gugatan MK atau JR ya, judicial review gitu. Walaupun begitu disebutkan dua-duanya sama-sama sulit gitu, sama-sama berat gitu. Permintaan Prabowo ini muncul sebenarnya dipicu oleh pertemuan dengan Jokowi. Aduh, Lagi-lagi Jokowi keluar lagi, nama itu. ya. Betul, mungkin Ini yang hari Jumat ya? betul, yang Oke, di oke. Kertanegara. Mungkin Kertanegara. lu juga udah pada dengar ya bahwa Jokowi dan Prabowo bertemu saat itu malam hari ya. Dan salah satu yang dibahas, banyak yang dibahas, tapi salah satunya memang terkait Pilkada Jakarta dan seberapa besar peluang Pilkada bisa berjalan 2 putaran gitu. Dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu, apakah Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo apa risikonya jika Pramono Anung jadi gubernur? Ya, ada pembahasan terkait itu, Pram. Yang paling memang dikhawatirkan adalah faktor Anies lagi-lagi. Anies Baswedan. Betul, karena kan dalam proses pilkada kemarin Anies mendukung Pramono ya, walaupun di akhir-akhir gitu. Tapi kemudian ada kekhawatiran bahwa dengan kemenangan Pramono ini akan memberi panggung gitu lebih kepada Anies Baswedan. Ya, konteksnya mungkin bisa dibaca juga untuk 2029 mungkin kan. Ya. Mulai beredar gosip mungkin lu juga pada dengar 2029 bisa jadi Anies Pram misalkan. Hal-hal seperti ini yang kemudian dikhawatirkan dan disodorkan gitu kepada Prabowo saat itu. Ya, dan memang PDIP sendiri juga kita sudah ketemu dengan beberapa orang di PDIP ya. Dia sempat mereka menyebutkan informasi bahwa PDIP akan memberikan panggung untuk Anies Baswedan paling tidak sampai dengan 2029 kan ya. Dan ini yang diwaspadai oleh Jokowi maupun Prabowo. Tapi sudah ada kejelasan belum sih memberi panggungnya itu seperti apa? Belum sampai sejauh itu sih Pram. Cuman memang kita dapat infonya komitmen itu ada. Cuman akan seperti apa gitu, apakah bicara 2029 atau bahkan sebelum itu kita belum dapat. Mereka juga belum menyepakati sampai sejauh itu yang kita dapat infonya ya. Mungkin kita aja belum tahu ya. Udah Mungkin kita belum tahu, disepakati, kan? betul. Tapi Masih deal-dealnya diumpetin, masih 5 nanti. tahun lagi soalnya. Iya. Masih panjang gitu loh. Jangan buru-buru. Nah, tapi skenario 2 putaran itu memang masih diinginkan oleh Jokowi saat bertemu dengan Prabowo. Betul Pram, jadi di Jumat itu memang ada pembicaraan Pilkada Jakarta ini bisa atau tidak untuk 2 putaran begitu ya. Opsi itu masih terus menyala, masih terus hidup. Titik poinnya adalah saat KPU mengumumkan siapa pemenang pemilu di hari apa tuh ya? Hari Minggu. Hari Minggu. Nah, disitulah semua berubah. Jadi jeda 2 hari kan, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, tapi Prabowo sendiri mengiyakan nggak? Menurut sejumlah sumber ya Pram, Prabowo itu tidak menjanjikan dan tidak mengiyakan begitu, tapi ya dicoba aja lah istilahnya. Artinya opsi itu terus berjalan sampai akhirnya di keputusan KPU di hari Minggu, yang mana KPU menyatakan bahwa Pramono Rano ini mendapatkan 50,07% pemilih ya di Pilgub Jakarta. Ya, tapi Prabowo berhitung nggak sebenarnya kalau kemudian Pilkada Jakarta ini yang menuai sorotan publik gitu kan, ini kemudian berjalan 2 putaran, apa risikonya buat pemerintahnya? Apakah itu diperhitungkan oleh Prabowo? Iya, diperhitungkan. Jadi ada narasumber yang cerita ya mengetahui pertemuan itu dan sering diskusi lah di Gerindra juga. Dia bilang bahwa salah satu diperhitungkan adalah ketenangan begitu ya. Perjalanannya pemerintahan ini akan bisa terganggu kalau ada demonstrasi atau apa sih istilahnya itu yang kemarin demo tuh Indonesia darurat ya. Darurat. Jadi dia berkaca pada yang kasus pilkada ya. Pilkada. Jadi ada Undang-undang kekhawatiran pilkada. itu nanti misalkan banyak demonstrasi segala macam. Apalagi ini kan belum 100 hari Prabowo menjabat sebagai presiden gitu ya. Masa belum 100 hari menjabat tiba-tiba sudah ada demonstrasi di mana-mana di Jakarta di titik-titiknya. Itu yang dipertimbangkan. Kenapa itu dipertimbangkan? Karena kan kalau kita ngobrol dengan PDIP, mereka memang sudah mempersiapkan kan kalau misalkan tetap 2 putaran, itu simpul-simpul di masyarakat itu bisa dikerahkan untuk melakukan aksi demonstrasi yang menuntut keadilan dalam pilkada, meskipun dia juga sering curang kan di pilkada sebelumnya begitu ya. Begitu Bram. Itu sih ceritanya. Tapi sebelum jauh lagi, yang tadi kan si Egy menjelaskan detik-detik krusial di hari Rabu ya. Nah, ini juga di kubunya Pramono Rano ini juga melihat situasi politik ya. Dia itu tidak mau membuat suatu gerakan yang membuat
sentimen politik ke Prabowo tuh semakin buruk gitu. Maksud gua adalah dulu kan waktu hasil real count ya Gi ya, itu kan sempat ada arak-arakan massa di Bundaran HI. Nah, awalnya itu mau diadakan suatu acara juga untuk melegitimasi lah istilah mereka itu kemenangan Pramono Rano. Oh, semacam pesta kemenangan Ya, gitu ya, betul. pesta rakyat Pesta gitu. rakyat, biar supaya narasinya bahwa memang ini Pramono Rano ini gubernur Jakarta terpilih dan lain-lain. Tapi karena ada suatu peristiwa menggantung ini ya, MK ini, akhirnya semua agenda itu ditunda. Sampai memang semuanya ini clear dulu lah lapangan, baru mereka akan nanti merayakan kemenangan gitu. Oke. Dan Pram pun terlihat irit bicara ya Sen ya. Ya. Itu memang alasannya itu juga ya. Ya memang, jadi kan kita juga berupaya kan untuk majalah Tempo itu untuk membuat suatu wawancara khusus ya Pramono ataupun Rano kan. Tapi keduanya bilang sampai semua proses selesai dulu. Kalau kita ngobrol ke sejumlah tim mereka juga memang irit bicara atau menjaga supaya tidak berbicara ke media agar situasi politik ini berjalan kondusif. Nah, tapi ada nggak sih komunikasi sebenarnya antara Pramono Anung dengan Prabowo Subianto? Ada Pram, jadi ini sejumlah sumber yang cerita ya bahwa pasca KPU mengumumkan hasil Pilgub Jakarta adalah telepon antara Pramono dengan Prabowo. Intinya bahwa Pramono ini berjanji dan siap menjalankan program-program pemerintah pusat di Jakarta. Prabowo langsung gitu kan. Makanya hari Minggu sampai Rabu kan akhirnya kan berjalan proses-proses politik, dan Rabu akhirnya kubu Ridwan Kamil tidak mendaftarkan ke MK. Tapi kalau kita tarik ke belakang Pram, sebetulnya komunikasi antara Pramono dengan kubu Gerindra itu sudah terjadi saat hasil quick count. Jadi ada yang cerita Pramono ini telepon-teleponan juga sama orang nomor 2-nya di Gerindra gitu kan. Nah, siapa itu? Sekjennya Gerindra Ahmad Muzani, kan sekjen nomor 2 kan. Iya. Bukannya dia lebih tinggi lagi ya. Kan sekjen dulu. Oke. Nah, di situ sudah ada komunikasi dan Pramono menitipkan salam kepada Prabowo melalui Muzani begitu. Lalu ya akhirnya komunikasi terakhir ya itu, dan juga ada perannya abangnya Egy di situ kan. Siapa itu? Sufmi Dasko Ahmad, ketua harian di situ, yang juga menjembatani lah ya bahwa untuk komunikasi antara Prabowo dengan Pramono Anung. Jadi ya karena sejumlah lobby-lobby politik inilah makanya proses gugatan di MK itu tidak dilakukan oleh kubunya Ridwan Kamil. Ya. Yang gue dengar juga bahkan ada komunikasi lewat anaknya Pramono Anung. Ya, ada yang cerita begitu kan. Jadi anaknya Pramono Anung ini kan Bupati Kediri ya, terpilih ya dalam pilkada ini. Jadi ditelepon oleh siapa tuh Menteri Dito Aryo Tejo. Nah, di sampingnya Dito ada siapa Gi? Sufmi Dasko Ahmad. Ya, Sufmi Dasko Ahmad. Lalu sini ada ayahnya begitu kan. Jadi saling komunikasi lah di situ. Makanya ya udah, seperti lagi-lagi konklusinya adalah tidak terjadi gugatan ke MK. Oke. Dan Pram, kepastian soal sikap Prabowo ini juga sempat disampaikan ke Megawati ya. Jadi ada komunikasi antara Prabowo dan Megawati. Betul, tapi tidak langsung Pram. Jadi gimana? ada penghubungnya. Penghubungnya ini Pram, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, yang memang terkenal cukup dekat gitu dengan Megawati. Sangat dekat, bukan cukup dekat lagi. Betul. Dan pesan yang dibawa adalah Jakarta tidak akan diganggu. Ini yang kemudian memberi kepastian kepada PDIP gitu, dan juga Pramono Anung, bahwa ya ini tidak akan berlanjut proses di MK ini gitu. Walaupun mereka tetap waspada ya. Ya. Artinya kubu Pramono sendiri juga tidak langsung serta-merta percaya pada ucapan presiden. Betul. Nah, karena Pram bilang serta-merta, gue teringat cerita narasumber. Dia ngasih cerita bahwa di tanggal 28 November ya? Setelah real count itu, Jokowi dengan Pramono itu sudah telepon-teleponan, berkomunikasi. Yang nelpon siapa? Siapa Gi yang nelpon duluan Gi? Jokowi gitu. Jadi memang bahkan dia sudah berupaya menghubungi Pramono itu sejak 27 malam ya. Setelah quick count keluar ya. Betul, sebelum final count keluar dia sudah mencoba menghubungi. Cuman saat itu posisinya sudah istirahat Pramnya.
Jadi akhirnya mereka bisa berkomunikasi via telepon itu di 28 pagi ya, Kamis pagi ya saat itu. Oke, dalam pembicaraan itu apa yang disampaikan oleh Jokowi? Ya, narasumber cerita itu sudah mengucapkan selamat ya Pak Prabowo sudah menang di Pilgub Jakarta. Oke. Selain Jokowi, narasumber yang sama dan ada juga sebenarnya narasumber lain yang cerita itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah mengucapkan hal yang sama ke Pramono. Yang baru saja memimpin rapat Apa? Kayak lu ini ya. dengan ada laptop di sampingnya ya. Ngapain dia? Rencana kerja yang implementatif. Terus Kita punya potensi besar. terus Nah udah itu aja yang gue ingat. ya iya Bram. Jadi sudah mengucapkan selamat lah di tanggal 27 tanggal 28 itu. Masalahnya di kubu mereka itu percaya dengan ucapan itu. Percaya karo Jokowi gitu ya. Mereka mewaspadai ini karena kan ibaratnya di mereka ini bilang kalau Jokowi bilang A pasti kebalikannya begitu kan. iya. Mereka masih mewaspadai gugatan di MK. Iya, karena kan Pramono Anung itu kan waktu awal-awal itu kan juga didukung sama Jokowi. Betul. Terus kemudian di tengah jalan Jokowinya berbalik ya kan. Terus ke ujuk-ujuk menelpon mengucapkan selamat gitu loh. betul. Betul-betul Apa sepertinya gitu kali ya yang ada di Iya. pikiran mereka ya. Ya Pramono juga sebel yang itu ya, yang konteks bahwa saya dari Ridwan Kamil kan. Semua itu jadi semakin keras di situ kan. Langsung Pramono ketemu Anies. Padahal kan sudah ada komitmen kan di awal-awal Pramono itu menjabat supaya yang nggak diganggu dan tidak diganjarkan kan. Yaitu. Tapi tiba-tiba berbelok semua. Ya makanya jadi Anies ditarik, terus tiba-tiba dapat telepon kring dari Solo gitu ya. Tapi mereka nggak percaya, Bram. Nggak percaya gitu aja. Oke. Karena kemudian juga faktanya toh itu kan kejadian tanggal 28. Ya. Sementara pertemuan dengan antara Jokowi dan Prabowo masih membahas soal putaran kedua kan minggu lalu kan. Ya, seminggu kemudian setelah itu ya. Udah bener itu Udah sih. bener. Udah bener Antisipasinya. Pramono Anung dan kubunya tidak percaya ya kan. Daripada ditipu lagi gitu kan. Oke, di sini kan sebenarnya kan sempat ada skenario 2 putaran yang diinginkan oleh Jokowi dan juga sempat didukung oleh Prabowo. Nah, tapi sebenarnya ini mendapatkan penerimaan nggak sih dari partai-partai pendukung Ridwan Kamil sendiri? Sebetulnya partai pendukung Ridwan Kamil lainnya selain Gerindra dan Golkar itu Golkar, Gerindra, PKS. PKS ya udah biar ini kan hasil pemilu kan, pemilu Jakarta ya sudah kuat ya buat apa lagi sih diupayakan 2 putaran dan lain-lainnya kan. Ya. Bisa juga dibaca pernyataan-pernyataan para politikus itu kan bahwa mereka sudah mengucapkan hasil Jakarta ini legitimate, mengucapkan kemenangan kepada Pramono Rano begitu kan. Itu kan bisa diartikan bahwa memang mereka itu berbeda jalan di setelah keputusan begitu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini kan pernah diulas berkali-kali di Bocor Alus, di majalah Tempo, karena partai-partai itu sebel bener sama Ridwan Kamil. Ini kita dengar langsung kan ya dari para petinggi partai itu kan. Karena berbagai faktor lah yang Ridwan Kamil dianggap tidak komunikatif dengan para partai politik, disuruh turun ke tempat A yang masanya kurang banyak ataupun masih sedikit dia tidak mau. Lalu juga pengalaman di Jawa Barat yang partai-partai ya udah di istilahnya itu seperti kacang lupa kulit lah para politikus itu bilang. Bahkan dulu ya masih ada salah satu petinggi partai pendukung Jokowi cerita sama gua waktu dia ke Jawa Barat saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur itu enggak didatengin sama Ridwan Kamil sampai segitunya mereka. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat apa istilahnya ini bukan setengah hati lagi begitu ya Bang. Ogah-ogahan lah kan. Iya. Oke, tapi artinya rencana ini memang tidak didukung penuh ya oleh para pendukung. Tidak didukung penuh. Oke, dan akhirnya Ridwan Kamil lah yang ditinggal oleh para pendukungnya ya. Betul. Tapi Ridwan Kamil menerima kekalahannya. Ada kompensasinya nggak sih? Nya aya tuh Pra. Pria Beongbong memang luar biasa. Oke, gimana? Yang Kumaha. kita dengar, Ridwan Kamil bisa jadi akan mendapatkan posisi ketua Dewan Aglomerasi yang saat ini undang-undangnya kayaknya lagi digodok kalau Sudah diketok ya. DKJ. Undang-undang DKJ. Ya, dia jadi akan menjadi ketua Dewan Aglomerasi. Betul, Pra. Ini kan mengkoordinasikan wilayah-wilayah Jakarta dan sekitarnya kan. Tuh satelit ya, kota-kota satelit. 10 daerah gitu kan. Tangerang, Depok, Bekasi. Tapi gue dengar juga ada posisi menteri. Ada, dulu sempat memang diwacanakan dia akan mendapatkan jabatan PU, Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum. Itu kan dipegang sama Demokrat toh? Betul, itu yang kemudian membuat Ridwan Kamil ini kabarnya agak galau karena agak sulit juga kemudian
bila kemudian harus menggeser Demokrat dari posisi itu, Pram. Jadi ya apakah Prabowo akan memberikan itu ke Ridwan Kamil dan melepas Demokrat? Ya gue juga nggak yakin Prabowo akan mengambil resiko itu gitu. Makanya muncullah opsi ketua Dewan Aglomerasi itu. Oh iya. Enak ya. Iya kan, udah kalah terus kemudian tetap dapat posisi. Wah. Gitu ya. Ya iya dong, enak itu. Kalau kalah ya harusnya udah kalah aja gitu loh. Tapi seenggaknya kan kalau Jakarta itu kan membawahi 5 wali kota ya, Bram. Apa Jakarta Selatan, Barat, Utara, Timur, pusat sama Kepulauan Seribu kan, 6 salah. 6. Kalau ketua Dewan Aglomerasi itu membawahi 10. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Jadi banyak. jangan patah semangat Kang Ridwan Kamil. Di bawah 10-nya itu akan nurut sama Kang Ridwan Kamil, termasuk Gubernur Jakarta. Tetap enak, udah kalah, ya kan? Betul. Ketawanya Egy gitu banget sih, kayak nggak rela gitu. Gubernurnya Egy tuh. Gubernur Egy, Bekas gubernur. mantan gubernur. Mantan Oke. gubernur. Nah tapi sebenarnya Ridwan Kamil nih menyadari nggak sih faktor apa saja yang membuat dia itu kalah gitu? Gue tahu lo sudah ketemu dengan orang yang terlibat di lembaga surveinya ya. Terus juga kemudian ada informasi dari evaluasi dari PKS sendiri kan? Betul. Memang jadi catatan besar adalah strategi kampanyenya, Pram. Jadi memang di awal kampanye ketika baru saja diumumkan, mereka ini langsung memetakan ya strategi seperti apa dan seberapa besar peluang Ridwan Kamil Suswono ini untuk menang. Peluangnya berapa persen? Hampir 50%. Artinya perolehan suaranya tuh bisa hampir 50%. 50%. Elektabilitasnya ya, peluangnya ya. Betul. Dengan posisi dia tidak perlu ngapa-ngapain. Artinya tidak kampanye. Duduk manis saja. Duduk manis saja. Artinya tidak perlu kampanye. Itu sudah minimal itu sekitar 50% ya. Di bawah itu dikit. Tapi ini sebelum ada Karno ya. Sudah diumumkan juga. Artinya modalnya cukup besar gitu Ridwan Kamil ini, dan tinggal bagaimana kemudian membuat strategi kampanye yang baik gitu, dan apakah dia mau gitu, apakah mesin partai berjalan gitu. Nah ternyata yang kemudian jadi masalah adalah berbagai rekomendasi strategi gitu. Misalkan nih Pram, riset kan mereka membuat riset gitu, apa yang dibutuhkan rakyat Jakarta. Tertingginya itu adalah mereka ingin ada perubahan di Jakarta. Makanya seharusnya kampanye yang dibawa Ridwan Kamil bicara soal perubahan Jakarta gitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ridwan Kamil gitu. Padahal dia bisa saja melakukan itu. Jadi strategi kampanye ini tidak berjalan gitu sampai terakhir. Ini yang kemudian membuat suaranya mulai perlahan-lahan gitu tergerus oleh Pramono ya. Dan memang saat itu posisinya juga strategi kampanyenya PDIP memang oke juga lah gitu. Yang lebih parah kemudian banyak blunder gitu. Ucapan-ucapan betul Ridwan Kamil maupun Suswono ya. Betul. Awalnya Suswono ya bicara soal janda saat itu. Dan yang semakin buruk itu dilakukan ulang oleh Ridwan Kamil gitu. Akhirnya konsisten semakin menurun gitu. Ya kan gue udah pernah bilang waktu itu sama kalian. Di Jakarta itu data terakhir kalau nggak salah ada 9 ribuan janda ya kan. Tapi itu data tahun berapa gue juga nggak tahu benar atau enggak ya. Paling tidak itu pasti akan mendukung Pramlah atau tidak akan mendukung Ridwan Kamil, para janda yang terhormat ini ya kan. Iya betul, dan betul tadi kata Husein bahwa Ridwan Kamil ini agak kesulitan dan enggan gitu untuk mendekati kelompok-kelompok yang resisten kepada dia gitu. Artinya pendekatan komunikasi ini sangat elitis gitu. Sehingga di grassroots dia tidak jalan. Ini berbeda, sangat terbalik dengan pasangan Pramono Rano ya. Apalagi hanya dengan Rano saja misalkan. Dengan sosok sidulnya itu sudah langsung bisa menyentuh grassroots gitu. Dan Pram pun tidak terlalu banyak masalah dan justru mendekati grassroots ya. Bahkan pertemuan yang kecil-kecil itu dia mau datang gitu. Ini yang kemudian 10 orang gitu dia datang ya. Betul, walaupun cuma hanya sejam berapa menit gitu, dia akan tetap datang. Ini yang tidak terjadi di Ridwan Kamil dan Suswono ya, dan terus menggerus suara mereka hingga di titik kalau bahasanya ini timnya mereka nih sudah tidak terselamatkan. Bahkan ini sudah terbaca sejak awal November katanya Pram. Awal November sudah trennya penurunan gitu ya. Betul, bukan hanya menurun Sen, susah untuk bounce back-nya. Naik kembali. Betul. Tapi sebenarnya ada yang juga menjadi faktor penyebab lain secara politik yang mengakibatkan Ridwan Kamil dan Suswono itu kalah. Gue tahu nih, saya menjawab. Lu aja coba gimana sih? Jadi yang membuat Ridwan Kamil ini kalah juga ya, salah satunya adalah faktor bertemunya Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi di Solo.
Jadi sejumlah pemilih dari PKS ya, itu yang tersebar di Jakarta Timur maupun di Jakarta Selatan itu berbelok. Ini lo tahu dari siapa nih? Adalah Pram, biasa kan tim Ridho juga banyak kawan-kawan di dalamnya Ya, kan, ya. yang bisa cerita curhat-curhat di apa yang terjadi sebetulnya kan. Ah. Dia cerita begitu. Jadi terus pertemuannya Ridwan Kamil juga tak berkoordinasi ya dengan tim di Ridho. Jadi kaget juga mereka nih kok tiba-tiba muncul di Solo begitu kan dan bertemu dengan Jokowi. Padahal udah bawa oleh-oleh ya dia ya, ke Iya, Solo ya. rasanya begitu. Gue tambahin sedikit Sen. Atau yang juga ikut menggerus suara ini salah satunya juga ini yang kita dengar ya dari tim internal Ridho soal kedatangan Suswono ke Rizik Sihab yang di Mekah ya. Jadi ya. alih-alih mendongkrak suara, ternyata pertemuan itu justru membuat pemilih dari kalangan segmen nasionalis yang masih mengambang ya, pemilih mengambang di kalangan nasionalis ini justru beralih ke Pram gitu, mengalihkan pilihannya ke Pram, alih-alih ke Ridho gitu. Ini juga memperburuk. Jadi memang strategi kampanyenya ini agak-agak kacau gitu. Ya. Unik aja lah, Unik. jangan Ege kacau lah. bilang kacau. Unik. Ege bilang kacau. Lo yang konfirmasi nanti, tenang aja. Sekarang giliran gue yang nanya nih Pram. Boleh. Sekali-kali. Asal Apa sih yang nggak asal buat tulisan lo? masuk ntar malam ya. Yoi, tulisan harus masuk sebelum Jumatan, ya kan? Nggak jadi deh. Ini Pram, pertanyaan gue sebenarnya seperti apa memang manuver Pramono Rano ini? Gue denger lu juga banyak infonya nih Pram. Ya. Ada berbagai informasi yang kita dapetin dari sumber-sumber di PDIP tentu saja ya, dan juga di timnya Pram dan Rano. Jadi memang mereka sebenarnya tidak hanya mengandalkan orang-orang tertentu seperti Anies gitu ataupun timnya, tapi juga mereka bergeraknya tuh rapi kalau gue Mikro lihat. ya justru. Sangat mikro, dan mereka main di berbagai kalangan gitu loh. Misalnya kalangan minoritas, di situ tuh kayak ada Aryo Bimo gitu ya, itu kan orang anggota DPR dari PDIP yang sebenarnya daerah pemilihannya di Solo, tapi dia kemudian diminta oleh Pramono Anung untuk bantu di Jakarta, dan dia main ke kelompok minoritas gitu loh. Ya, Aryo Bimo memang Katolik kan, dia punya jaringan juga, dan akhirnya dia ikutlah masuk ke sana. Dan juga sebenarnya ada faktor lain nih, Cak Lontong gitu kan. Kenapa sih Cak Lontong ini dipilih ya kan? Oke. Orang kan bertanya-tanya kenapa Cak Lontong ya gitu loh. Ya selain membawa kegembiraan gitu ya, ternyata ini juga ada maksudnya, yaitu dengan hadirnya Cak Lontong diharapkan mereka ini bisa menggarap atau mendulang suara dari pemilih-pemilih asal Jawa Timur, Jawa Timur. yang tinggal di Jakarta gitu. Jadi ini semakin ada maknanya, ternyata mereka tidak sembarang memilih juga untuk menjadikan Cak Lontong sebagai ketua tim ya di pemenangan Pram dan Rano gitu. Banyaklah kelompok-kelompok minoritas ini digarap semua. Iya. Gitu. Gue tambahin Pram. Ya. Jadi kan tadi kan Cak Lontong Jawa Timur. Aspek Jawa Tengah juga digarap sama mereka, kan banyak sekali. Ini versi narasumber cerita ya, orang-orang Jawa Timur ataupun orang-orang Jawa Tengah, bahkan Sumatera juga banyak yang tinggal atau sudah ber-KTP di Jakarta begitu. Makanya didekati lah, kayak kemarin cerita kan bahwa dia misalkan apa sih istilahnya itu nonton wayang. Nonton wayang itu dalangnya itu segala macam itu ya orang yang tinggal di situ, tidak membawa dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kenapa ya? Karena supaya memberdayakan lah masyarakat situ, memperkenalkan budaya, lalu juga akhirnya ya berjalan. Lalu setelah pertemuan itu dibuatlah suatu komitmen ya atau kontrak bernama Jaring Asmara. Jadi setiap Rano ataupun Pramono turun ke bawah itu ada Jaring Asmara yang kontraknya nanti selama 5 tahun itu di daerah ini butuh apa segala macam nanti akan dibantu melalui APBD Jakarta yang nilainya 90 triliun lebih itu. Oh, okay. Besar sekali Pram. Ya, Itu ya, berjalan. Ya semoga nggak kepleset lah. Iya. Ya. Dan, Ditepati dan juga ini. yang itu faktor Anies itu yang menarik. Jadi kan itu last minute ya. Ya. Jadi sebelum Pramono sama Bang Dul itu ke rumahnya Anies tuh penuh pertimbangan tuh. Ini perlu apa enggak sih kita harus bertemu dengan Anies. Menurut sejumlah survei itu kan faktornya Anies itu kan faktor pemilih itu masih bimbang itu 52% menunggu arahannya Anies. Nah, salah satu opsinya adalah kalau misalkan nanti ke Anies, apakah kelompok minoritas ini akan meninggalkan Pramono begitu. Nah, akhirnya mereka gambling aja, yaudahlah karena angkanya tinggi 52% menunggu keputusan Anies gitu. Akhirnya mereka mendekati Anies. Dan terbukti ya bahwa waktu kita wawancara
Bang Dul di sini juga bilang bahwa faktor Anies sekitar 9% penambahan suara mereka. Ya, gue tambahin. Ada satu lagi yang dilakukan oleh kubu Pram dan Rano, yaitu terutama menghilangkan identitas partai. Ya kan, kita tidak melihat ada warna merah di Pram maupun Rano. Yang dimunculkan adalah justru warna orange. Warna Ya kan? PKS ya. Yang ya boleh dianggap warna PKS, tapi itu juga warna Jakarta, cuy. Betul. Apa misalnya Jackmania Persija gitu kan, betul. itu kan juga warna orange. Dan ini yang dipakai oleh Pram dan Rano. Sejak awal mereka memang menjauhi identitas partai. Kenapa? Ya karena memang sentimen terhadap PDIP, partai banteng ini masih cukup negatif gitu. Jadi ketimbang mereka merasa ketimbang PDIP menjadi faktor pengurang, lebih baik PDIP kerja di belakang layar. Dan kita tahu orang-orang PDIP yang dari Jakarta terutama itu mereka turun semua tuh ke bawah Iya, gitu kan. Charles Honoris misalnya ya kan, contohnya gitu. Once juga. Once Once, gitu, betul. itu semua turun. Dan mereka berupaya juga tidak membawa bendera partai dalam kampanyenya. Terakhir Pram, sikap Tempo sendiri terhadap dinamika Pilkada Jakarta ini seperti apa Pram? Ya, Tempo sejak awal juga menaruh perhatian pada Pilkada Jakarta ini ya, karena tadi sudah disebutkan soal berbagai intrik-intriknya sebelum dimulainya proses pemilihan, atau waktu itu masih proses pencalonan dan sampai sekarang. Nah, kita melihat kemenangan Pram dan Rano ini sekaligus juga menunjukkan kekalahan dari Jokowi maupun Prabowo, ya kan, yang tentu saja sangat membuat lo gembira, ya kan, ya nggak, betul nggak? Nah, kita melihat ya, Jawa ini kan semuanya dikuasai, pada level provinsi. Hanya Jakarta yang tidak dikuasai, dan disinilah kalau Tempo menyebutkan bahwa dalam sikapnya di Jakarta demokrasi telah kembali, ya kan, orang punya kemuakan terhadap calon yang didukung oleh penguasa dan segala macamnya. Hanya saja kita juga tidak perlu berharap terlalu banyak lah. Kenapa? Karena bagaimanapun ini ada juga juragan-juragan partai yang masih berada di belakang para calon, dan juga termasuk di belakang Pramono Anung dan Rano Karno, ya kan. Dan kalau Pram dan Rano akan tetap nurut pada kemauan juragan partai, ya sudah, kita tidak bisa mengharapkan apapun. Dan jangan lupa, angka partisipasi di Jakarta itu pada Pilkada Jakarta itu sangat jelek ya. Masih ada 40% orang atau penduduk atau pemilih yang tidak memberikan hak suaranya ataupun sengaja merusak surat suara gitu kan, atau memilih golput lah, katakanlah semacam itu. Nah, ini artinya tingkat legitimasinya belum tentu tinggi dari Pram dan Rano. Nah, ini yang kemudian harus dijawab oleh Pram dan Rano dalam program kedepannya gitu ya. Dan mereka tentu saja juga harus bisa lepas dari juragan partai dan tidak membebek pada penguasa yang lebih tinggi. Oke Pram, sudah mantap tuh sikap Tempo ya. Lu juga nggak usah ngomong lagi lah. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.